Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ida Kamila dengan NIM 0544792249, Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UP BJJ Universitas Terbuka Bandung. Pada kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam pendidikan jarak jauh yang dibuat dari kesimpulan 1 sampai dengan 7. Teknologi pendidikan sebagai pendekatan sistematis untuk merancang, mengembangkan, memanfaatkan, dan mengelola dan mengevaluasi seluruh proses dan sumber daya guna memfasilitasi belajar manusia dan meningkatkan kinerja. Yang intinya adalah ilmu pemecahan masalah belajar secara terstruktur melampaui sekedar alat elektronik. Teknologi pendidikan sebagai pendekatan sistem untuk merancang, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, dan mengevaluasi seluruh proses yang sumber daya guna memfasilitasi belajar manusia dan meningkatkan kinerja. Intinya dalam ilmu pemecahan masalah belajar secara terstruktur. Lanjut ke sejarah singkat teknologi pendidikan. Yang pertama, pada periode 1950 sampai dengan 60-an yang dipengaruhi oleh B.F. Skinner, fokus pada pembelajaran terprogram dan umpan balik instan. Dan yang kedua, periode 1970 sampai tahun 80-an, konsep meluas menjadi proses sistematis yang utuh. Dan yang ketiga, pada periode 1990-an munculnya komputer dan penggerakan fokus ke mental atau disebut dengan kognitif konstruktivisme. Dan yang terakhir, periode 2000 sampai dengan saat ini. E-learning seperti e-learning, LMS, pembelajaran jarak jauh yang fokus pada personalisme dan akses global, contohnya digital dan internet. Berikut merupakan ciri-ciri pokok teknologi pendidikan jarak jauh. Yang pertama, institusi formal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang terstruktur dan terakreditasi. Yang selanjutnya, keterpisahan geografis. Ini merupakan ada jarak fisik antara pengajar dan peserta didik atau sumber belajar. Yang ketiga, penggunaan teknologi alternatif. Wajib menggunakan sistem telekomunikasi atau disebut dengan TIK untuk menjembatani jarak. Dan yang selanjutnya, kelompok belajar terpisah yang dirancang untuk melayani kelompok peserta didik yang tersebar. Dan yang terakhir, komunikasi dua arah. Ini terdapat interaksi timbal balik atau disebut dengan dialog yang terencana antara pengajar dan pembelajar.
Berikut merupakan 9 variasi pembelajaran dalam PJJ. Yang pertama, online learning, yang merupakan pembelajaran yang sepenuhnya diselenggarakan melalui internet. Dan yang kedua, e-learning, pembelajaran yang didukung oleh media dan perangkat elektronik yang cakupannya lebih luas daripada online learning. Dan yang ketiga, cyber learning, merupakan pembelajaran inovatif yang memanfaatkan infrastruktur digital canggih seperti cyber infrastruktur. Dan yang keempat, virtual learning, merupakan pembelajaran yang terjadi dalam lingkungan kelas atau simulasi digital atau virtual reality atau juga disebut dengan VR. Dan yang kelima, sinkronus. Sinkronus ini merupakan pembelajaran terjadi serentak atau disebut dengan real time pada waktu yang Dan yang selanjutnya, distributed learning, merupakan pembelajaran yang tersebar dan tidak terikat pada suatu lokasi, waktu, atau media. Dan yang keenam, yang selanjutnya, hybrid atau blended, yang merupakan kombinasi terstruktur antara tatap muka dan online yang substansial. Dan yang ke-8 merupakan m-learning. M-learning ini merupakan pembelajaran yang disampaikan dan diakses melalui perangkat seluler atau smartphone atau juga disebut HP ya. Dan yang selanjutnya, asinkronus ini merupakan pembelajaran yang terjadi pada waktu yang sama, pada waktu yang berbeda atau disebut dengan mandiri. Nah, berikut merupakan faktor pendorong pendidikan jarak jauh. Yang pertama yaitu faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Berikut merupakan kelebihan pembelajaran online. Yang pertama, belajar bisa kapan saja dan di mana saja, cocok untuk pekerja seperti kami. Dan yang kedua, aksesibilitas. Ini merupakan menghilangkan batas geografis dan memperluas kesempatan untuk belajar. Dan yang ketiga, memungkinkan belajar sesuai kecepatan dan gaya individu mandiri atau disebut dengan personalisasi. Dan yang terakhir nih, hemat biaya karena bisa mengurangi biaya perjalanan dan kadang biaya institusional seperti itu ya. Dalam proses pembelajaran online, tentu saja ada kekurangannya, ada kekurangan dan kelebihannya. Yang sekarang kekurangan pembelajaran online, yang pertama keterbatasan interaksi sosial yang berpotensi isolasi dan kekurangannya sense of community. Dan yang selanjutnya ketergantungan teknologi. Ini bergantung pada koneksi internet dan perangkat yang stabil seperti contohnya di daerah saya yang koneksinya kurang memadai. Dan yang selanjutnya tingkat putus sekolah atau disebut dengan drop out. Nah, ini membutuhkan disiplin yang tinggi dan memotivasi karena
ada rasa malas yang kita rasakan gitu. Dan yang selanjutnya integritas ujian. Nah, lebih sulit menjamin keaslian pengerjaan tugas dan ujian karena terintegrasi ujiannya seperti apa gitu. Penggunaan teknologi pendidikan secara luas terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, penggunaan secara luas atau disebut dengan makro. Penggunaan makro ini merupakan yang merujuk pada penetapan teknologi pendidikan pada tingkat sistem satu kebijakan yang sangat luas yang meliputi negara, wilayah, atau organisasi besar. Contohnya seperti PJJ nasional atau disebut UT dan standar literasi digital negara. Dan yang selanjutnya menggunakan secara kecil atau disebut dengan mikro. Nah, penggunaan mikro ini berfokus pada penerapan teknologi pada tingkat kelas, instruktur atau individu peserta didik selama proses pengajar dan pembelajaran. Contohnya seperti penggunaan papan tulis, video tutorial guru, kuis online siswa, dan lain-lain. Lanjut ke kesimpulan. Dalam penerapan teknologi pendidikan dibagi menjadi dua skala, yaitu skala makro dan skala mikro. Salah satu manifestasi utama teknologi pendidikan merupakan pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan PJJ yang dicirikan oleh keterpisahan geografis dan wajib menggunakan teknologi interaktif untuk menjembatani jarak tersebut. PJJ didorong oleh kemajuan teknologi yang kebutuhan pasar. Meskipun pembelajaran online menawarkan keuntungan yang signifikan seperti fleksibilitas dan aksesibilitas global, juga membawa tantangan termasuk ketergantungan pada teknologi, potensi isolasi sosial, dan tingginya resiko putus sekolah karena butuh disiplin yang sangat tinggi. Dicukupkan sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.